Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Safitri dari kelas 3U dengan NIM 22044111815. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jaringan peer-to-peer untuk memenuhi tugas pada mata kuliah jaringan komputer. Definisi peer-to-peer. Jadi, peer-to-peer ini adalah arsitektur jaringan komputer yang memungkinkan setiap komputer di jaringan bertindak sebagai server dan klien secara bersamaan. Dalam jaringan peer-to-peer, tidak ada komputer yang berperan sebagai server utama yang mengatur dan mengendalikan jaringan. Sebaliknya, setiap komputer di jaringan memiliki tanggung jawab yang sama dalam berbagai sumber daya dan data. Dalam istilah singkat yang paling sederhana, jaringan peer-to-peer adalah jaringan yang dibuat setiap kali dua atau lebih perangkat, biasanya komputer, terhubung dan berbagai sumber daya. Namun, yang membuat perbedaan utama di sini adalah jaringan peer-to-peer tidak memiliki sistem jaringan konvensional, bentuk ekosistem di mana komputer-komputer terhubung melalui satu komputer server. Ini juga dapat dilihat sebagai jaringan di mana beberapa sistem komputer terhubung melalui satu server yang memungkinkan transfer file dari satu ujung ke ujung lainnya. Selanjutnya yaitu sejarah peer-to-peer. Peer-to-peer ini telah berkembang melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu tahap awal, di mana jaringan peer-to-peer pertama kali muncul pada tahun 1970-an dengan aplikasi seperti ARPANET dan Usenet. Pada tahap ini, jaringan peer-to-peer masih sangat sederhana dan digunakan untuk berbagi file berukuran kecil seperti dokumen, foto, dan video. Tahap pertumbuhan. Pada tahun 1990-an, jaringan peer-to-peer mulai berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi internet. Pada tahap ini, muncul berbagai aplikasi peer-to-peer baru yang memungkinkan pengguna untuk berbagi file berukuran besar seperti film, musik, dan game. Kemudian tahap kedewasaan. Pada saat ini, jaringan peer-to-peer telah menjadi teknologi yang matang dan digunakan untuk berbagai macam aplikasi, termasuk berbagi file, streaming media, dan komputasi terdistribusi. Adapun cara kerja dari peer-to-peer ini yaitu jaringan peer-to-peer bekerja dengan menghubungkan komputer-komputer di jaringan melalui protokol tertentu. Protokol ini mengatur bagaimana komputer-komputer tersebut berkomunikasi satu sama lain dan berbagi sumber daya. Ada dua jenis protokol peer-to-peer yang umum digunakan, yaitu yang pertama protokol terdistribusi. Protokol ini membagi beban kerja atau tugas antar komputer di jaringan. Jaringan peer-to-peer terdistribusi menggunakan sistem distribusi beban kerja. Dalam sistem ini, setiap komputer di jaringan memiliki bagian dari file atau data yang akan dibagikan. Ketika ada pengguna yang ingin mengunduh file atau data tersebut, komputer-komputer di jaringan akan saling berbagi bagian file atau data yang mereka miliki. Kemudian, protokol yang kedua yaitu protokol terpusat. Protokol ini menggunakan server untuk mengatur dan mengendalikan jaringan. Jaringan peer-to-peer terpusat menggunakan server pusat untuk mengatur dan mengendalikan jaringan. Server pusat menyimpan daftar semua komputer di jaringan dan file atau data yang tersedia untuk dibagikan. Ketika ada pengguna yang ingin mengunduh file atau data, pengguna tersebut akan menghubungi server pusat untuk mendapatkan informasi tentang komputer-komputer di jaringan yang memiliki file atau data yang diinginkan. Selanjutnya yaitu karakteristik dari peer-to-peer. Karakteristik peer-to-peer yang pertama yaitu desentralisasi. Tidak seperti jaringan klien server tradisional, di mana server pusat mengelola semua komunikasi antar klien. Jaringan peer-to-peer mendistribusikan beban pemrosesan ke seluruh node dalam jaringan. Artinya, setiap node mempunyai kemampuan dan wewenang
yang sama dengan node lainnya. Dan tidak ada titik kendali pusat. Desentralisasi membuat jaringan peer-to-peer lebih tangguh dan tidak rentan terhadap kegagalan atau serangan sistem, karena tidak ada satu titik kegagalan pun. Kemudian karakteristik yang kedua, yaitu berbagi sumber daya. Berbagi sumber daya adalah karakteristik utama lain dari jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan peer-to-peer, node dapat berbagi sumber daya seperti file, bandwidth, dan kekuatan pemrosesan dengan node lain di jaringan. Artinya, pengguna dapat mengakses sumber daya yang lebih luas dibandingkan jika mereka dapat mengaksesnya sendiri. Dalam aplikasi berbagi file, misalnya pengguna dapat mendownload file dan berbagi sumber daya yang dapat menghasilkan kecepatan download lebih cepat dan peningkatan ketersediaan file. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu skalabilitas. Jaringan peer-to-peer sangat skalabel karena dapat tumbuh atau menyusun secara dinamis saat node bergabung atau keluar dari jaringan. Artinya, jaringan peer-to-peer dapat menampung node dalam jumlah besar tanpa mempengaruhi performa, dan jaringan tersebut juga dapat terus berfungsi meskipun beberapa node sedang offline. Jaringan peer-to-peer juga dapat dengan mudah diperluas untuk menyertakan fitur atau layanan baru tanpa memerlukan perombakan total arsitektur jaringan. Kemudian karakteristik yang keempat yaitu anonimitas. Jaringan peer-to-peer dapat memberikan tingkat anonimitas yang tinggi karena node tidak perlu mengidentifikasi dirinya sendiri ke node lain dalam jaringan. Hal ini dapat bermanfaat bagi pengguna yang ingin tetap anonim saat mengakses sumber daya atau berkomunikasi dengan pengguna lain. Namun, anonimitas juga dapat memudahkan pelaku kejahatan untuk terlibat dalam aktivitas ilegal seperti pelanggaran hak cipta, penipuan, dan serangan dunia maya. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu keamanan. Jaringan peer-to-peer bisa lebih aman atau kurang aman dibandingkan dengan jaringan terpusat, tergantung pada implementasi spesifiknya. Karena tidak ada titik kendali pusat, jaringan peer-to-peer bisa lebih tahan terhadap serangan seperti serangan penolakan layanan karena tidak ada target tunggal. Namun, jaringan peer-to-peer juga rentan terhadap serangan yang mengeksploitasi kelemahan protokol atau node individual. Misalnya, node jahat dapat memasukkan malware ke dalam file bersama yang kemudian dapat menginfeksi node lain di jaringan. Kemudian karakteristik yang keenam yaitu topologi jaringan. Jaringan peer-to-peer dapat diatur dalam topologi yang berbeda, seperti jaringan peer-to-peer murni, jaringan peer-to-peer hybrid, dan jaringan super peer. Dalam jaringan peer-to-peer murni, semua node memiliki kemampuan yang sama dan tidak ada hierarki. Dalam jaringan peer-to-peer hybrid, beberapa node memiliki kemampuan atau otoritas yang lebih tinggi dibandingkan node lainnya. Dalam jaringan super peer, beberapa node bertindak sebagai hub atau server yang memfasilitasi komunikasi antar node lain dalam jaringan. Pilihan topologi tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan ukuran serta kompleksitas jaringan. Kemudian karakteristik yang terakhir yaitu otonomi. Jaringan peer-to-peer memungkinkan otonomi yang lebih besar karena pengguna memiliki kontrol lebih besar atas sumber daya mereka sendiri dan dapat memilih sumber daya mana yang akan dibagikan dan mana yang akan dirahasiakan. Hal ini dapat bermanfaat bagi pengguna yang menghargai privasinya atau yang ingin mempertahankan kendali atas datanya sendiri. Namun, otonomi juga dapat menyebabkan kurangnya koordinasi dan kerjasama antar node yang dapat mempengaruhi kinerja jaringan secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu
jenis dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu jaringan peer-to-peer terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer terpusat, terdapat server pusat atau hub yang mengatur semua komunikasi antar node. Node-node dalam jaringan tidak berkomunikasi secara langsung satu sama lain, melainkan berkomunikasi melalui server pusat. Jenis jaringan peer-to-peer ini sering digunakan dalam aplikasi seperti game online dan ruang obrolan yang memerlukan server terpusat untuk mengolah autentikasi pengguna, distribusi konten, dan tugas lainnya. Jaringan peer-to-peer terpusat ini menawarkan beberapa keuntungan, termasuk kontrol dan keamanan yang lebih besar. Karena server pusat dapat memantau dan mengatur jaringan, namun mereka juga mempunyai beberapa kelemahan, termasuk kerentanan yang lebih besar terhadap serangan dan ketergantungan yang lebih besar pada server pusat. Jenis peer-to-peer yang kedua yaitu jaringan peer-to-peer terdesentralisasi. Dalam jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi, tidak ada titik kendali atau otoritas pusat. Node berkomunikasi langsung satu sama lain dan tidak ada hierarki atau struktur pada jaringan. Jaringan peer-to-peer ini sering digunakan dalam aplikasi seperti berbagi file, di mana pengguna berbagi file secara langsung satu sama lain tanpa memerlukan server pusat. Jaringan peer-to-peer yang terdesentralisasi menawarkan beberapa keuntungan, termasuk ketahanan yang lebih besar karena tidak ada satu titik kegagalan pun, dan otonomi yang lebih besar karena penggunanya memiliki kendali lebih besar atas sumber daya mereka sendiri. Namun, mereka juga mempunyai beberapa kelemahan, termasuk kerentanan yang lebih besar terhadap serangan dan kesulitan yang lebih besar dalam mengelola jaringan. Kemudian, jenis peer-to-peer yang ketiga yaitu jaringan peer-to-peer hybrid. Dalam jaringan peer-to-peer hybrid, terdapat kombinasi elemen terpusat dan desentralisasi. Beberapa node dalam jaringan bertindak sebagai hub atau server yang memfasilitasi komunikasi antar node lainnya, sementara node lainnya berkomunikasi langsung satu sama lain. Jenis jaringan ini sering digunakan dalam aplikasi seperti pasar online, di mana server pusat diperlukan untuk mengelola transaksi dan autentikasi pengguna. Namun komunikasi langsung antar pengguna juga diinginkan. Jaringan peer-to-peer hybrid menawarkan beberapa keuntungan, termasuk fleksibilitas dan skalabilitas yang lebih besar. Karena jaringan dapat tumbuh atau menyusut secara dinamis ketika node bergabung atau keluar dari jaringan. Mereka juga menawarkan keseimbangan antara kelebihan dan kekurangan jaringan terpusat dan terdesentralisasi. Namun, mereka juga mempunyai beberapa kelemahan, termasuk kompleksitas yang lebih besar dan kebutuhan akan manajemen jaringan yang lebih canggih. Selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Kelebihan dari jaringan peer-to-peer. Yang pertama yaitu arsitektur terdistribusi. Arsitektur terdistribusi ini membuat jaringan peer-to-peer sangat skalabel, memungkinkan jaringan tersebut menangani data dan lalu lintas dalam jumlah besar tanpa menjadi kelebihan beban. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu tidak ada otoritas terpusat. Dalam jaringan peer-to-peer, tidak ada satu node pun yang memiliki kendali atas jaringan, sehingga lebih tahan terhadap sensor, gangguan, atau kegagalan. Struktur desentralisasi ini juga memungkinkan pengguna untuk berkolaborasi dan berbagi sumber daya secara bebas tanpa harus tunduk pada aturan dan batasan otoritas pusat. Kemudian keuntungan yang ketiga yaitu hemat biaya. Jaringan peer-to-peer bisa lebih hemat biaya dibandingkan jaringan client server karena memerlukan lebih sedikit infrastruktur dan perangkat keras. Dalam jaringan client server, server pusat
dan perangkat keras terkait bisa jadi mahal untuk dipelihara, terutama seiring dengan pertumbuhan jaringan. Sebaliknya, jaringan peer-to-peer dapat mengandalkan perangkat keras milik pengguna untuk menangani komunikasi dan penyimpanan, sehingga mengurangi biaya yang terkait dengan pemeliharaan server pusat. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu dapat diskalakan. Jaringan peer-to-peer sangat skalabel karena ukurannya dapat bertambah dan menangani lebih banyak data dan lalu lintas tanpa melalui kewalahan. Skalabilitas ini disebabkan oleh arsitektur jaringan peer-to-peer yang terdistribusi yang memungkinkan jaringan tersebut menangani semakin banyak node tanpa perlu bergabung pada server pusat. Kemudian keuntungan yang kelima yaitu kekokohan dan ketahanan. Jaringan peer-to-peer lebih kuat dan tangguh dibandingkan jaringan client server. Kenapa? Karena jaringan tersebut dapat beroperasi meskipun beberapa node gagal atau keluar dari jaringan. Ketahanan ini disebabkan oleh arsitektur jaringan peer-to-peer yang terdistribusi, yang memastikan tidak ada titik pusat kegagalan. Kemudian keuntungan yang keenam yaitu privasi dan keamanan. Jaringan peer-to-peer menawarkan privasi dan keamanan yang lebih baik dibandingkan jaringan client server tradisional karena memungkinkan komunikasi langsung antar node sehingga lebih sulit bagi pihak ketiga untuk mencegat atau memantau komunikasi. Selain itu, jaringan peer-to-peer seringkali menggunakan enskripsi dan langkah keamanan lainnya untuk melindungi pengguna dari pelaku jahat. Kemudian adapun kekurangan dari jaringan peer-to-peer yang pertama yaitu kesulitan dalam implementasi. Menyiapkan jaringan peer-to-peer bisa lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak keahlian teknis dibandingkan menyiapkan jaringan client server tradisional. Hal ini karena jaringan peer-to-peer mengandalkan arsitektur terdistribusi, yang berarti tidak ada server pusat untuk mengelola jaringan. Sebaliknya, setiap rekan dalam jaringan bertanggung jawab untuk mengelola koneksinya sendiri dan berbagi file dengan rekan lainnya. Hal ini dapat mempersulit pengaturan dan pengelolaan jaringan peer-to-peer, terutama bagi pengguna yang tidak paham secara teknis. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu manajemen jaringan. Jaringan peer-to-peer dapat menjadi tantangan untuk dikelola karena bergantung pada kerjasama dan kontribusi dari node yang berpartisipasi. Dalam jaringan client server tradisional, administrator jaringan dapat memantau dan mengelola jaringan dari lokasi pusat. Namun, dengan jaringan peer-to-peer, setiap rekan bertanggung jawab mengelola koneksi dan berbagi filenya sendiri, yang dapat mempersulit pemecahan masalah jaringan. Risiko keamanan. Jaringan peer-to-peer terkenal dengan risiko keamanannya yang dapat mencakup penularan virus dan malware lainnya. Karena setiap peer dapat terhubung ke peer lain di jaringan, terdapat risiko pengguna jahat menginfeksi jaringan dengan virus atau malware lainnya. Selain itu, file yang dibagikan di jaringan peer-to-peer mungkin tidak diperiksa dengan benar dari virus atau ancaman keamanan lainnya yang dapat membahayakan pengguna. Terakhir, karena jaringan peer-to-peer sering digunakan untuk berbagi konten berhak cipta, pengguna juga mungkin menghadapi risiko tuntutan hukuman atas pelanggaran hak cipta. Kemudian, kontrol terbatas. Dalam jaringan peer-to-peer, tidak ada satu node yang memiliki kendali atas jaringan, sehingga sulit untuk mencegah aturan, kebijakan, atau standar. Kurangnya kendali terpusat ini dapat mengakibatkan masalah seperti inkonsistensi data, aturan yang bertentangan, atau perihal jahat dari beberapa node. Kemudian masalah hukum. Jaringan peer-to-peer dikaitkan dengan sejumlah masalah hukum,
khususnya terkait dengan pelanggaran hak cipta, karena mereka sering digunakan untuk berbagi konten berhak cipta. Pengguna mungkin menghadapi risiko tindakan hukum atas pelanggaran hak cipta. Selain itu, banyak penyedia layanan internet mempunyai kebijakan yang melarang atau membatasi penggunaan jaringan peer-to-peer di jaringan mereka. Hal ini dapat mempersulit pengguna untuk mengakses jaringan peer-to-peer atau menggunakannya tanpa menimbulkan biaya atau penalti tambahan. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai jaringan peer-to-peer. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.